bagaimana menjamiahkan jamaah. Kalau jamaah tadi itu kultur tadi, ya tahlilan, ya kunut, ya maulidan dan seterusnya. Tapi mereka tidak ngerti fikrah an-nabiyah, cara berpikir ke-NU itu bagaimana. Nek sing alumni pesantren, sing seneng ngaji biasanya ora patek semangat di organisasi. Ya. Sing semangat organisasi ora patek seneng ngaji. Ya. Itu kenyataan. Wah, kon gerakan itu luar biasa. Tapi ya lagi-lagi jadi calo. Aswajo Allah sunnah wal jamaah di era tau ngaji. Ya. Kan calo kan? Jakarta tapi tetap orang terminal. Kita nggak pernah lihat anak itu di basis mana, pesantren mana, nggak pernah lihat. Hanya jadi calo aja. Kita budayakan ke masyarakat kita. Kalau nggak paham, buat tabayun. Ketika NU mengeluarkan statement Islam Nusantara. Nah kalau mau tanya Islam Nusantara, ya tanyalah sama pengurus NU. Ini udah nggak paham, disebar-sebarkan kemana-mana, didefinisikan sendiri, disesat-sesat sendiri. Kalau bahasa santri kan jahil murokab tuh. Baik pemirsa, baik ya kita lanjut ya bahwa tadi kita sudah ngobrol panjang tentang harokah itu tadi, bahwa harokah di dalam NU ini tidak bisa ditafsirkan seenak-enaknya dewi, tetapi harus mengikuti terhadap pemahaman para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, sehingga kita dalam mengikuti berjamiah di dalam NU, berjamaah dan berjamiah di dalam NU betul-betul mengikuti terhadap jalur yang benar. Karena kadang-kadang ada orang yang ngaku NU tapi fikrohnya bukan NU. Nah itu. Kadang amaliyahnya NU tapi fikrohnya bukan NU. Ini gimana Kiai? Enaknya pripun enak ngatus ngoten. Kok fikrohnya katanya NU tapi amaliyahnya bukan. Kadang di satu sisi tahlilan iya, tapi sama Yai Said Akil ndak senang. Sama Mbah Mustafa Bisri malah kadang menganggap bahwa liberal dan lain sebagainya. Ini kok kayaknya kontradiktif. Pripun sing kados ngeten. Itu memang menjadi salah satu PR kita sekarang. Bagaimana menjamiahkan jamaah. Bagaimana menjamiahkan jamaah. Pripun maksudnya menjamiahkan jamaah? Kalau jamaah tadi itu kultur tadi, ya tahlilan, ya kunut, ya maulidan dan seterusnya. Tapi mereka tidak ngerti fikrah an-nabiyah, cara berpikir ke-NU itu bagaimana dalam hal berpolitik, dalam hal kebangsaan, berbangsa dan bernegara, kemudian sikap ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka hanya kultur aja. Maka kita tegaskan kembali, ini harus dijamiahkan. Mereka tidak cukup hanya saya ikut rombongan maulid dan A, maulid B, grup hadroh A, hadroh B, grup Yasin A, Yasin B, Malakipan A, B, tidak cukup itu. Mereka harus masuk ke gerbong yang bernama Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatan dan usianya masing-masing. Katakan yang anak-anak ya dia ikut ke Ibnu, kemudian yang pemuda ke Ansor dan seterusnya seperti itu. Baru nanti tahu. Jadi tidak hanya kulturnya saja. Ya karena ngopeni NU ini sama dengan ngopeni Indonesia, ya tentu terdapat kekurangan di sana sini. Kalau ngopeni Indonesia ada anggarannya, keolen. Tapi kalau ketua PC ini kan nggak ada anggarannya, urun-urunan. Dari dulu NU tarik urunan. Kalau wali kota kan anggarannya jelas, ketua DPRD jelas. Lah ini dengan kotak kawat mayoritas umat Islam, Islamnya yang paling besar NU. Berarti seorang ketua tanfid kedudukannya kan sama dengan wali kota, ngurusi kalau NU. Pekalongan ini. Tapi kan nggak ada anggarannya. Malah nomboi. Maka NU-nya masih mengarik urunan itu tadi. Ya maka kalau kadang-kadang terjadi kurang maksimal dan sebagainya ya karena itu. Karena ngurusi wong akeh kita jangkauannya nggak cukup. Ketua tingkat cabang umpama semangatnya sudah bisa mengikuti provinsi.
Tapi menurunkan, mewariskan semangat ini kepada MBC belum tentu bisa sama. Nanti MBC ke ranting belum tentu bisa sama lagi. Nah ini masalahnya di sana. Nah inilah. Kadang-kadang ada gap antara ranting dan MWC dan PCNO. Kadang-kadang fikroh. Nah fikroh kembali ke fikroh tadi. Ya. Makanya tadi pengurus NU dari tingkat ranting apalagi sampai cabang dia harus kader. Bukan naturalisasi, kalau naturalisasi maka alhamdulillah sekarang ini dalam rangka tadi ya, program mencambiahkan jamaah, program menyongsong Nahdlatul Syariah dari mulai PP kan sekarang sudah ada PKPMU. Ini salah satu upaya-upaya itu. Kemudian juga di Banomnya kayak di Ansor, saya ikut Ansor mulai eranya Pak Saifullah Yusuf. Kemudian mulai betul-betul pengadilan luar biasa eranya Kang Nusron lain, sekarang dilanjut Gus Tutut. Nah ini luar biasa. Nah harapan kita begitu, setelah dari Ansor nanti kemudian bisa masuk ke Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. Tapi ya tadi tantangannya beda dengan tahun 2000 ke bawah. Kalau kita sekarang bangkit kayak begitu, di luar mungkin bangkitnya sudah 3 kali lipat. Jadi tetap kita harus kerja keras, dan yang tidak boleh lupa al-muhafadzah ala qutibis shalih. Jadi pengurus NU wiridane jangan cuma android, tapi kalau sekelas lebih mana itu. Pengurus NU tidak hanya hafal partai, nama calon wakil wali kota enggak, tapi juga mulai wiridan izin nasr lagi, izin bahar lagi. Ini al-muhafadzah ala qutibis shalih. Bagaimana wirainya pengurus NU zaman dulu, bagaimana tirakatnya ulama NU zaman dulu, tafakuhnya. Sebab kita buka aja, kadang-kadang gini, nek sing alumni pesantren, sing seneng ngaji biasanya ora patek semangat di organisasi, sing semangat organisasi ora patek seneng ngaji. Itu kenyataan. Wah kon gerakan NU luar biasa, tapi ya lagi-lagi jadi calo. Aswajo harus sunnah macam di era tahu ngaji, kan calo kan Jakarta tapi tetap bang terbintang. Kita nggak pernah lihat anak itu di basis mana, pesantren mana, nggak pernah lihat, hanya jadi calo aja. Nah kadang-kadang tadi yang seneng kultur ya kultur aja, ngaji nggak mau, ikut organisasi nggak mau, sedangkan terbangan kalau itu. Ketika diajak ngaji kitab nggak mau, berorganisasi nggak mau. Nah ini bagaimana penyambungan ini? Sing seneng organisasi, katakan MBC, ketua MBC, yo paling udah bertorikoh lah. Komandan Bacel paling orang izin langsung rapal itu loh. Nah iya, kalau komandan Bacel izin langsung rapal, apa bedanya dengan satpam, ketua satgas partai? Nah misalnya gitu. Ini muhafadzah ala qutibis shalih. Bagaimana tradisi wiridan, ngaji, wirai, mau hidup sederhana, gelem tirakat, ini al-muhafadzah ala qutibis shalih. Wal ahdu bil jadidil aslah. Ayo kita pakai Android, kita pakai laptop, kita perang IT dan sebagainya. Ini wal ahdu bil jadidil aslah. Tapi jangan lupa muhafadzah ala qutibis shalih. Karena Nahdlatul Ulama. Harapan saya itu. Terima kasih Kiai. Jadi kita sudah memiliki sedikit frame yang jelas bahwa harokah daripada Nahdlatul Ulama ini acuannya adalah para ulama yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri. Maka kalau kita ingin betul-betul paham tentang harokah ini, kita harus masuk ke dalam. Jangan hanya menjadi orang pembaca di luar. Dan kebanyakan sekarang kita ini kadang-kadang pembaca di luar, tetapi tidak mau masuk ke dalam. Atau bahkan ada yang di dalam tetapi ingin mengacau. Ini sebetulnya pesanan atau apa? Nah, ini maksudnya apa? Muskilat. Muskilat tidak ada jawabannya ini. Ya, selalu ada model-model gitu, selalu ada. Modelnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah menyikapi ini pripun nggih kados ngoten niku. Sebab kadang-kadang yang begitu itu mereka
masif tampil di di media internet, lalu kemudian bikin video pendek dan disebarkan dan dilihat oleh para generasi muda Nahdlatul Ulama, yang kemudian mereka generasi Nahdlatul Ulama yang muda-muda yang tidak tahu sejarah ini menganggap bahwa omongan muskilat itu tadi benar. Kita kembali lagi, bagaimana kita menjamiahkan jamaah tadi. Salah satunya perang IT. Tadi awal kita sempat cerita ya. Saya buka Google bab zakat. Itu yang muncul di luar kita semua. Sampai tak telateni itu, kan tidak ada muncul-muncul. Baru yang katakan NU lah ya. Itu setelah telaten lihat YouTube banyak, baru muncul Gus Dewa. Ini kemana teman-teman kita ini kemana? Kader-kader Ansor, pesantren, intelektual muda NU kemana? Baru bab zakat aja udah seperti itu. Belum lagi, mohon maaf kalau kita lihat di perkotaan. Sekarang ini masif sekali herbal Tibun Nabawi yang jualan habatus sauda lah, yang jualan yang pekam lah, macam-macam. Ini semua diambil orang lain. Bahasa suuk sekarang, suuk rupiah sudah nggak laku. Sekarang yang betul rupiah. Nah, rupiah ini bahasa rupiah ini mulai kapan? Dulu kita nggak pernah dengar di kampung-kampung kiai mau rupiah, nggak pernah. Pak nyuwuk atau ruwat. Dulu nggak pernah dengar bahasa tausiah mau indoh. Kalau pakai Quran, ul'au ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, bukan tausiah. Sekarang ada lagi qadarullah. Ini sekarang mereka ini memunculkan bahasa-bahasa seperti itu. Wisata religi, wisata syar'i, bukan religi. Sampai ada, saya nggak tahu ini guyon apa beneran, sedot WC syar'i. Sedot WC syar'i. Ini definisinya bagaimana, saya nggak paham. Ya Allah. Jadi ada lagi wisata halal, Kiai. Ya. Wisata halal. Puncak. Nggak tahu saya di mana. Baiklah, kita selalu kalah di itu, kalah cepat. Ketika mereka meributkan soal hijab syar'i, yang kalau bahasanya Pekalongan, kudungnya ganti spray. Ya, karena terlalu ombo. Itu mereka nggak cuma bicara sah halal, enggak. Ketika mereka menggiring opini bahwa yang syar'i itu seperti itu, produknya udah disiapkan. Hijab syar'i itu udah disiapkan mereka. Jadi terus belinya di mana? Lah ini di outlet kami, di toko kami. Sampai celana cekak itu yang mereka jual. Padahal kan di kita itu celana besok. Celananya Pak Padi kan orang itu kan biasa celana komprak. Mereka tulisan sirwal syar'i. Macam-macam lagi. Tapi ya ini harus jadi pelajaran buat kita, bagaimana kita fastabiqul khairat dengan mereka. Mereka bisa berlalu, kenapa kita tidak? Kita punya pangsa pasar yang besar, kenapa tidak? Padahal sebetulnya kalau kita mau adu dalil juga turah-turah. Ya katakan tampillah bab zakat ini, lazisnya kemana? Kenapa nggak bikin video-video kayak gitu? Fastabiqul khairat memenuhi konten tentang zakat di YouTube maupun di Google. Belum dari yang lalu saya buka, nggak ada konten tentang bab zakat indah nahdiyin, nggak ada. Nah, maksud saya kan sekarang zamannya zaman praktis dan beda tantangannya. Orang-orang yang di kota-kota besar mau kemana-mana macet, ketika mereka, oh iya ya, sudah tiba saatnya zakat ya, mau sowan ke Pak Kiai Muhtaro misalnya, macet, lama, orang lego, apalagi ada pembatasan jarak. Mereka browsing di Google, keluarnya itu semua abu-abu semua, Ustadz Abu B dan sebagainya. Ya nggak ada kok, Gus Khalid itu nggak ada. Kita baru 90 video. Banyak. Ini salah satunya. Bagaimana menjamiahkan jamaah tadi. Terus yang kedua ya tadi, kita budayakan ke masyarakat kita
Kalau nggak paham, mbok tabayun. Ketika NU mengeluarkan statement Islam Nusantara. Nah, kalau mau tanya Islam Nusantara, ya tanyalah sama pengurus NU, jangan tanya sama FPI. Kan beda jalur. Ya, betul. Jangan tanya ke HTI. Kalau Islam Nusantara yang mengeluarkan, ya tanya sama NU. Ini Pekalongan ya. Di Pekalongan ini ada bahasa yang namanya orang Pekalongan. Lebih spesifik lagi, orang Kerapiak. Ya, orang Kerapiak. Kalau saya orang ini tiga-tiga Pak Olid ya. Kalau suatu saat ada orang Kerapiak main ke tempat jenengan. Kok pas duhur dia tanya, Pak Ki Khalid niki sampun duhur nggih. Kira-kira maksudnya gimana? Mau sholat? Mau sholat ya? Kalau orang Kerapiak bukan. Iki wis dulu tahu-tahu tok kira. Oh, gini. Wis duhur wayai maem. Nah, artinya ada bahasa yang paham kan yang mengucapkan. Jenengan kan tanya kan, maksudnya gimana Gus wis dhuwur ki arep salat apa arep apa? Ojo kesuwen wis dhuwur tok kira tahu-taune pinter tetele tok kira. Nah, contoh itulah. Nah, Islam Nusantara ya takone karo Kiai NU. Tanya sama pengurus NU yang paham. Ini udah nggak paham, disebar-sebarkan kemana-mana, didefinisikan sendiri, satu-satu sendiri. Kalau bahasa santri kan jahil murokab tuh. Ya, cuma anehnya mereka yang mendengar kabar itu menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kayak kan? Iya tadi, cara berpikirnya masyarakat kita itu sekarang udah kebalik-balik. Ya tadi, ini yang mendefinisikan siapa, yang menyesatkan siapa. Kalau Islam Nusantara sesuai dengan definisi mereka, setuju, itu sesat, saya juga setuju. Islam kok Jawa ini macam, saya setuju kalau sesat, ya kan? Kalau sesuai dengan definisi itu, ya dimasukkan kan bukan itu. Betul. Nah kalau kita mau bicara Islam Nusantara, ya seabrek-abrek dalilnya. Dalil dan kemudian fakta di lapangan. Zakat fitrah itu pakai apa di sini? Beras. Beras kan. Padahal sejauh saya ngaji, Kanjeng Nabi itu kan zakat fitrahnya pakai Tidak ada. kurma sama gandum ya. Nah katanya ibadah harus tiru Nabi. Kenapa pakai beras? Nah, ini kan berarti produk budaya. Kedua hasil ijtihad ulama, ijma. Bukan ikut Nabi, ini ikut ulama. Kedua budaya di situ berpengaruh. Nah, kenapa pakai beras? Ya karena Nabi pakai kurma dan gandum. Ternyata itu makanan pokoknya beliau. Berarti zakat fitrah bikuti baladin. Nah ini produk Islam Nusantara. Zakat fitrahnya Islam, berasnya Nusantara. Dan itu bid'ah hasanah. Baik, Masya Allah, luar biasa. Saya pikir sudah cukup jelas apa yang beliau sampaikan kepada kita. Cuma memang ini masalahnya adalah menyadarkan orang yang etok-etok tidak sadar. Nah itu. Makanya itu etok-etok apa pancat? Makanya saya juga sama dengan jenengan. Ini Ustadz, ini LC, ini MA. Kok memahami Islam Nusantara saja nggak paham? Iki pancen ora paham, apa etek ora paham? Apa paham yang salah? Nah itu gimana? Salah paham, apa memang orang paham? Apa paham yang salah? Komplit tiga-tiganya. Nah kok bisa nih sih? Wong saya yang tidak sekolah formal aja begitu dengan Islam Nusantara langsung paham loh. Oh itu maksudnya. Penjelasan harus paham. Oh maksudnya itu. Sampai kalimatnya dibahas. Itu keliru, maksudnya Islam di Nusantara. Ada gitu kan? Saya jawab, lu sampean terus pernah umroh apa belum? Pernah haji apa belum? Lu di Mekah itu kan kerajaannya namanya apa? Al-Mamlakatul Islamiyah As-Saudiyah. Kerajaan Islam Saudi, bukan kerajaan Islam di Saudi. Al-Mamlakatul Islamiyah fi Saudi enggak? Tapi langsung nisbat As-Saudiyah. Lu kok ngono ora paham? Yang kedua, ketika ada sebutan muslim ghairu muslim, ya kembali saya tanya, lu sampai ketika di Mekah itu gimana? Ketika gimana? Di sana ada syari muslim, syari ghairu muslim. Bukan syari kafir, bukan. Ghairu muslim. Nah ini kan hal-hal begini nih, hal-hal kan yang tak
hal-hal ringan yang kemudian membuat ricuh. Lalu seharusnya kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama ini ke depan seperti apa Ki? Satu, ya tafaqquh fiddin itu harus. Satu gitu. Ya, bagaimana generasi muda kita gairahkan untuk mengaji dengan ulama, walaupun mungkin virtual, mungkin ngajinya dengan cara bagaimana, tapi rujukannya, manhajnya, ya kitab-kitab kutubus salaf itu tadi. Bahasanya, kiai bahasanya juga harus ya tafaqquh. Kan fi'il mudhari' tahu ini ya. Hal wa mustaqbal. Ya ketika bahas misal muamalat, ya jangan pakai bahasa kuno lah, mungkin nggak paham. Atau bahasa kuno tetap dipakai, tapi maksudnya dalam definisi muamalat sekarang seperti ini. Ya. Nah, itu yang tafaqquh fiddin. Termasuk ketika bahas tentang politik dan sebagainya. Itu salah satunya. Tafaqquh nggih. Tafaqquh. Harus ngaji. Meskipun keadaan pengajiannya model virtual, karena memang tidak mungkin sulit kalau mau ke pondok pesantren dan lain sebagainya. Kadang-kadang artinya ya sama seperti yang disampaikan oleh Nabi, khalibun nas biqadri uqulihim. Kita ngaji per ala Gus Baha, itu yang paling menikmati ya kayak kita. Karena Gus Baha ketika ngaji kan hal ala pesantren banget. Yang paling bisa menikmati kita santri. Kita mendengar Gus Baha ya masya Allah kayak beduk maghrib dikasih es teh. Nikmat banget. Tapi kira-kira para direktur dan lain-lain bisa nggak mengikuti pemikirannya beliau? Karena bahasa beliau ala pesantren banget. Nah ini Gus Baha kita hadapi bahan baku dan kita olah biar untuk anak-anak SMA seperti apa, untuk kaum milenial seperti apa, untuk kaum artis seperti apa, orang-orang kantor seperti apa, sesuaikan biqadri uqulihim. Artinya kita tinggal mengolah, pinter-pinternya kita berhadapan dengan siapa, nanti kita bicaranya seperti apa. Nah, cara mengolah dan memasak ini pun juga harus belajar. Nah, ini juga yang sulit. Ini santri harus dikasih pemahaman seperti itu. Anak-anak didik kita pesantren ini bagaimana kalau dia nanti keluar, dia bisa menyajikan masakan yang enak. Bahan bakunya beras, bisa jadi nasi kebuli, bisa jadi nasi goreng, nasi padang dan seterusnya. Tinggal dia lebih siapa, cara masaknya ini mereka harus belajar. Setelah mendapatkan beras dan lauk pauk, bagaimana cara mengolahnya biar sesuai dengan selera masyarakat. Ya tak kembali dia tafaqquh gitu. Baik, terima kasih. Kira-kira ini waktunya bagaimana? 1 jam ini pas. 1 jam gitu. Ada pertanyaan mungkin? Mohon maaf, ini saya tidak pegang HP. Bagaimana Pak Panitia? Keenaan mendengar mau idhoi panjenengan tadi Gus, napa arane kebawa ini keadaan. Jadi mau itu kalau di Pekalongan jadinya maidu. Kalau di Jakarta majlis taklim ya, nggak pakai ayin, banyak kan taklim. Itu artinya majlis tempat dibentak-bentak orang alim. Baik Gus, terakhir. Kulo niku tepang panjenengan itu ya belum lama lah, belum lama. Tetapi kadang saya masih bingung. Panjenengan niki ini supaya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman santri yang lain. Pernah mondok di mana? Kemudian cerita dulu kira-kira pas waktu mondok kena gudiken napa mboten? Kok sakniki ganteng? Napa memang mulai dari ceplok lahir pun ganteng? Ngaten Gus. Jadi niki biar jadi motivasi bagi teman-teman yang lain bahwa tadi Gus Nif ngomong bahwa loh saya ini bukan alumni pendidikan formal tapi ya bisa ngoten. Nah niki saya pikir perlu jadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Monggo Gus diceritakan
bahwa dulu pernah mondok di mana, yo kenang budikan barang dan lain sebagainya mungkin. Alhamdulillah, pertama kali mondok belajar Zaitun itu. Zaitun. Pertama kali utawi ku belajar itu di pondok pesantren Darul Ma'arif Banyu Putih, Batang. Di bawah asuhan almarhumah Kiai Husnaini. Kiai Haji Husnaini. Kiai Haji Husnaini itu seangkatan dengan almarhum Ki Akrom. Alumni Kaliwungu dan Lirboyo. Di bawah asuhan beliau lah saya mulai belajar utawi iku, kemudian Zaitun sampai Hatam Amriti di sana. Kemudian melanjutkan ke Kaliwungu, pondok pesantren Apik. Di bawah asuhan dulu almarhum Kiai Imron bin Humaid bin Irfan. Bagi almarhum Kiai Imron ini wafat juga masih muda, kisaran tahun 2003 kalau apa 2004 kalau nggak salah. Sekarang adiknya beliau Kiai Salahuddin. Mbah Solah. Di sana saya meneruskan alfiyah sampai tamat kelas 3 aliyah. Kemudian habis itu seringnya pasaran kilatan di beberapa pesantren. Tabarukan. Yang mokok kalau di rumah ya belajar sama Murabbi Rohina, Mursiduna, Maulana Habib Lutfi. Saya masuk di sana tahun 96. Alhamdulillah waktu itu masih intens, waktu beliau masih longgar, belum sepadat sekarang. Kan selawat belum ada waktu itu. Jadi metode kita kadang kita bawa kitab, kadang dari rumah kita mutolaah, ada beberapa masalah, kemudian kita tanya sama beliau, diuraikan sama beliau. Terkadang menyimak beliau ketika menjawab tamu-tamu. Nah, kemudian ada hal-hal tertentu yang saya kurang paham, saya tanyakan sama beliau ketika suasananya tepat. Itu antara lain metode belajar saya. Kemudian yang kedua, saya suka baca, hobi baca saya. Termasuk novel itu saya baca. Saya baca komik Silat Kopinggo itu dulu di Kaliwungu sampai kehabisan judul. Kopinggo, khatam Kopinggo. Kehabisan judul. Sampai kehabisan judul. Jadi saya suka sekali itu dengan sejarah terutama. Kalau sejarah dari kecil. Makanya ngantos hafal gitu. Ya mungkin karena suka tadi ya. Yang kedua sejarah ini mulai dari sejarah Nabi sampai sejarah para ulama. Dulu saya penasaran kalau kita baca kitab kemudian ini mu'alifnya ini siapa, terus kemudian hidup di zaman apa, terus kita kembangkan lagi sampai kepada Tariqut Tasri'. Ulama ini hidup di zaman apa, dinastinya seperti apa, keadaan seperti apa, sehingga produk fikihnya seperti ini. Karena memang produk fikih itu kadang-kadang dibentuk oleh situasi. Ya. Terus cerita Gudiken wonten mboten? Alhamdulillah mengalami semua. Tradisi pemberitaan sampai ke alami. Tapi andai kata saya dikasih pilihan untuk mengulangi lagi di zaman dulu, saya milih ulangi lagi. Milih mengulangi lagi. Kalau dipilih, dikasih pilihan, kon balik di cilik mana, mondok mana, rasanya sekarang pun paling enak tuh suasana di pesantren. Paling asik itu. Masih terkangen-kangen dengan zaman itu. Ya bagaimana zaman itu kita pikiran masih sederhana, belum pikirnya tadi kita coba pikirnya kan sebulan sekali, kirimannya nggak telat. Terus di sana bisa bakar terong, sederhana sekali, menghafalkan pelajaran, sederhana sekali. Kalau ketemu cewek cuit-cuit, bisa diganjal ketika dicuit-cuitin cewek, kita aja grogi. Saya ingat saya ngaji tafsir Jalalain itu dulu ketika mondok setengah tahun di Banyu Putih, kan kita masuk itu bulan Juli, waktu itu hampir Maulid. Jadi saya ingat saya ngaji jurumiyah itu pertama bab naat, padahal mahwa fi'il nggak tahu itu, tahu-tahu naat. Nah ketika Ramadan dulu yang paling ramai kan Kaliwungu, kita di Banyu Putih pertama kali pasaran Ramadan itu di Kaliwungu. Saya ingat berarti umur 13-an pertama kali ngaji tafsir Jalalain. Dulu yang ngorek itu Kiai Solah mulai jam 8 sampai duhur. Nah kita ini nggak nempat di pesantren, nempat di rumah masyarakat.
ke Masjid Kaliungu bahwa kitabnya kan di Tafsir Jalalain. Kadang-kadang kejebak di santri putri. Banyak santri putri kita ini pas lewat di tengah-tengah digasak ya bisa-bisa karena sendirian ya. Nang kitabnya luwih gede di bangku saya. Ya, dan itu kenangan ya. Jadi bagi saya hal itu tuh indah semua, indah sekali. Baik, terima kasih Gus Nif, kebersamaan kita sudah tidak terasa 1 jam gitu. Alhamdulillah. Semoga apa yang diobrolkan kita bersama dengan beliau Gus Nif bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa menjadi generasi Nahdlatul Ulama tetap harus tafakuh, tetap harus belajar, dan belajarnya kita harus ada mursyidnya, harus ada gurunya, jangan hanya kepada Google. Kurang lebih seperti itu Gus Nif. Makaten demikian apa yang bisa saya sampaikan bersama beliau Ki Haji Zimam Hanifun Nusuk. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi dari saya sebagai host, kalau ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.